Selamat malam Tribuners, Anda sedang menyaksikan news update program dari Tribun Sumsel dan Sri Poku TV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada 2 orang. Ini adalah semacam promotor atau inisiator yang memfasilitasi para pecinta sepak bola di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Jadi saya mau bilang, mereka ini adalah tokoh muda yang dikenal banyak orang, terutama di kalangan pecinta sepak bola, komunitas sepak bola, karena beliau-beliau ini memfasilitasi orang tanpa memandang skill. Jadi orang bisa main sepak bola ataupun tidak bisa main sepak bola, tapi ada kegemaran terhadap si kulit bundar ini. Nah, mereka-mereka inilah yang bisa memfasilitasi itu. Siapa mereka? Ini dia. Ada Bung Julian. Halo Bung Julian. Halo juga Pak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bung sehat. Julian ini adalah yang punya Fanball Banyuasin. Nah, kemudian di sebelah Bung Julian ada Bang Heri atau sehari-hari juga dipanggil Ko Heri. Ya, halo Bang. Dengan nama lengkap Herianto Husada. Ya, nah, bagi Anda pecinta bola di Sumatera Selatan, kota Palembang, saya yakin sekali 2 nama atau 2 wajah ini sudah tidak asing lagi. Nah, tapi kita akan coba cerita, ngobrol tentang bagaimana sih eksistensi dari komunitas pecinta sepak bola yang ada di Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Sejak dulu sampai sekarang, gitu ya Bang Julian ya. Nah, tapi sebelum itu saya coba ke Bang Heri dulu deh. Oke. Bang Heri ini adalah yang punya PCL Soccer Traveler. Iya. Ya, beliau ini banyak dikenal oleh para pecinta sepak bola di kota Palembang karena sering mengadakan event, kemudian memfasilitasi bermain sepak bola di hampir seluruh lapangan yang ada di kota Palembang. Tapi ngomong-ngomong, PCL Soccer Traveler itu apa sih itu, Bang Heri? Oke, jadi perkenalkan nama saya Herianto Husada, saya founder dari PCL Soccer Traveler. Jadi kita PCL Soccer Traveler itu komunitas fun game yang terbuka untuk siapa saja tanpa membedakan latar belakang. Nah, kita terbentuk itu tahun 2021. Tanggal 15 November tepatnya. Jadi kita bermula sebenarnya dari PCL. Nah, PCL ini Palembang Community League. Nah, kita jadi di 2020 itu membuat kompetisi atau turnamen namanya Palembang Community League. Nah, mempertemukan tim-tim kota Palembang. Nah, dari tim-tim yang kita undang itu atau ikut itu, kita melihat ada beberapa tim yang mungkin sifatnya itu join turnamen itu hanya ingin untuk sekedar berpartisipasi saja, biar orang-orang di timnya bisa main bola. Ada juga yang memang niat itu ikut cari juara. Tapi kita lihat ada 3-4 tim tuh yang mereka biar dapat jadwal rutin. Nah, saya lihat di tim tersebut ada juga beberapa yang udah datang jauh-jauh dari Mata Merah, dari Pusri, dari KM, ke lapangan Jakabaring. Udah bayar HTM yang sama, tapi nggak dimaini sama pelatihnya. Ya mungkin faktor usia, faktor skill, berat badan. Jadi merajuk lah. Nah, jadi merajuk, jadi aku deketin. Nah, kok nggak dimainin? Iya, Kak. Aku CK 5.000, 10.000, 20.000, nggak dimainin pelatih. Nah, udah jadi, aku pikir kasihan juga ya. Ada orang-orang yang sebenarnya pengen jadwal main bola, balik kantor, balik sekolah, tapi nggak ada fasilitasnya. Nah, kebenaran waktu itu 2021 kan masih masa-masa pandemi. Untuk kegiatan keramaian, turnamen kami di stop. Nah, jadi kita nggak boleh ke turnamen, tapi yang fun game, sifatnya silaturahmi, boleh. Internal, internal. Itu pun dengan menjaga protokol dan juga tidak terlalu ramai. Jadi akhirnya coba-coba saya buka list, open list untuk siapa saja yang mau bermain. Kita main nggak membedakan. Akhirnya singkat cerita terbentuklah PCL Soccer Traveler. Di match pertama itu tanggal 15 November. Saat itu kita pertama kali main di Aneka, di Pelaju. Nah, kenapa ada Travelernya? Karena kita punya visi juga, siapa tahu nanti kalau ada kesempatan, ada rezeki, kita main keluar kota. Entah main di Jakarta, di Bandung,
di Jogja. Nah, puji Tuhannya itu udah berapa kali kita PCL Soccer ini udah 4-5 kali traveling. Pernah ke Jogja, ke Bandung, sama ke Cilegon, sama juga ke yang pertama kita awal-awal tuh ke daerah-daerah Sumbaksel dulu seperti Prabu Muli, Muara Enim, Batu Raja. Nah, baru di tahun keduanya kita merambah ke Jakarta, Pulau Jawa. Jadi itu singkat ceritanya dari PCL Soccer Traveler. Membahas memwadahi orang-orang yang pengen main bola tanpa tekanan, tanpa melihat latar belakangnya. Jadi kalau sekarang tuh lebih top itu PCL gitu ya. PCL, Disebutnya iya, karena orang udah terbranding mungkin PCL. Padahal PCL itu nama liga Nama sebetulnya liga ya. sebenarnya. PCL itu tapi nama karena liga. sudah sangat identik, jadi masyarakat sepak bola juga sudah gabung mana PCL. Iya, benar. Main dengan tim apa? PCL. PCL. Gitu ya. Padahal sebenarnya PCL sama PCL Soccer Travel ini dua institusi yang berbeda. Kalau PCL itu kita lebih ke mengadain turnamen, IO lah. Tapi kalau PCL Soccer Travel itu lebih ke komunitasnya, komunitinya. Jadi kita tuh, tapi sejak 2025 ini kita sudah mengambil, karena kita sering mengadain event dan kita sering mengambil tanggung jawab untuk mengadain event. Jadi kita PCL ini udah kita legalkan. Jadi namanya CV PCL Bersaudara. Jadi untuk PCL operator liga kita juga ada komunitas PCL Soccer Traveler-nya. Jadi tapi bebas lah, orang sering ngomong Medan PCL. Jadi udah terbranding mungkin PCL-nya itu. Yang penting udah tahu, oh itu pokoknya. Ya, kalau bicara PCL tuh ya itu, tim itu. Iya, tim itu. Tapi kalau kita di PCL Soccer Traveler itu, yang main tuh bebas, Bang. Jadi mungkin hari ini, hari Rabu yang main si A. Mungkin nanti hari Sabtu yang main si A ini nggak ikut lagi. Tapi ada orang yang B, C, D. Karena kita sifatnya open. Siapa saja boleh dan di tiap kali list itu berbeda-beda orangnya. Kadang-kadang menyesuaikan aja jadwal dia. Oke, sebelum sampai ke teknis, kemudian seperti apa hari-harinya, saya ke Bang Julian dulu nih. Jadi pemirsa, di Palembang ini, komunitas sepak bola itu ada banyak orang yang bisa kita ikuti atau tempat main gitu ya. Dan ini adalah dua di antaranya, ada banyak. Misalnya salah satunya ini adalah Bang Julian nih, ada Fanball Banyuasin. Nah, Fanball Banyuasin seperti PCL juga memfasilitasi teman-teman yang suka main sepak bola tanpa pandang skill juga ya. Iya, sama saja, Pak. Itu gimana sejarah Fanball? Kalau perkenalkan, nama saya Julian Sandi Pratama, asal dari Pangkalan Balai, Banyuasin 3. Sesuai namanya ya, Sesuai Fanball namanya, Banyuasin. Awalnya terbentuk di Fanball Banyuasin ini segerombolan komunitas yang hobi di futsal. Yang rutinnya setiap Rabu malam Kamis. Karena waktu itu yang saya bikin ini, setiap orang pengen main di sini. Terbilang pada saat waktu itu saya ikut tim, ikut CK, tapi pada saat turnamen saya tidak dimainkan. Oh, pengalaman sendiri toh? Pengalaman sendiri. Ya, oke. Jadi ada ide, jadi pengen buat suatu wadah yang pengen tidak memandang baik dari itu pekerjaan, status, dan hebat atau tidaknya. Awal mulanya 1 bulan itu berjalan dengan lancar, alhamdulillahnya. Rutin Rabu malam Kamis, karena aku nih hobinya traveling, jadinya aku tuh 1 tahun berubah nama. Dari Fan Futsal jadinya Fanball Banyuasin. Yang awalnya rutin dari Fan Futsal berubahlah nama jadi Fanball Banyuasin. Yang awalnya Fan Futsal, main futsal terus, sekarang mainnya mini soccer, sepak bola, gitu Pak. Terus juga sekarang nih awal-awal mungkin kebanyakan dari Pangkalan Balai, anak-anak asli Banyuasin. Tapi sekarang udah dirubah, siapapun yang mau ikutan terbuka untuk umum. Baik itu dari Bali, dari Jakarta, dari Bandung, terserah. Siapa saja boleh ikut. Siapapun boleh ikutan. Jadi bukan berarti harus orang Banyuasin, enggak ya? Enggak. Karena kita tidak membeda-bedakan. Karena di sini sifatnya hobi di sini. Nyari teman dan nyari relasi, Pak. Relasi. Oke. Artinya ya punya kesamaan lah ya. Latar belakang, kemudian misinya hampir sama ya. Memfasilitasi orang main bola tanpa memandang profesi, pekerjaan, skillnya bisa atau tidak. Yang penting mungkin ada syarat tertentu lah ya.
bayar CK mungkin. Itu yang pertama, Pak. Yang pertama kali itu untuk membayar Karena HTM. umumnya komunitas yang ada di Kota Palembang yang dia mungkin belum masuk dalam ranah profesional itu masih mengandalkan urunan kalau bahasa itu ya. Benar. Jadi setiap mau main, Jika jadi berapa biayanya lantas dibagi per orang berapa. Sejumlah, ya, benar. Nah, bagaimana sih kemudian PCL dan Funball Banyuasin bisa mengkomunikasikan dengan calon-calon peserta ya, calon-calon pemain. PCL dulu deh. Dalam hal apa Bang, saya Bang? Misalnya kok bisa orang bisa gabung ke kita gitu kan? Oh, oke. Bagaimana apa kalau sistem rekrutmen mungkin terlalu berlebihan ya? Iya. Tapi ada semacam kok bisa orang ada 10, 20, 30 bisa bergabung gitu. Ya, jadi hampir sama dengan Bang Julian tadi. Ini pengalaman pribadi juga Bang. Jadi ketika 2019 waktu itu udah hampir 5 tahun nggak main bola. Jadi 2019 ini pengen main bola waktu itu. Jadi mencoba buka sosmed, media sosial, Instagram. Jadi mencoba DM beberapa tim terutama yang ada bio-nya itu misalnya fun football atau yang open. Nah, jadi mencoba DM tapi beberapa DM itu ada yang nggak dibales, ada juga yang mohon maaf tim kami nggak menerima orang baru, hanya khusus untuk grup orang yang di grup aja. Oh gitu ya, jadi saya pikir. Nah, jadi makanya mengalami seperti itu. Ketika saya membentuk PCL Soccer Traveler, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai ada orang yang ketika DM atau yang ketika mau WA itu nggak dibalas ataupun nggak diajak. Nah, jadi kita sarana mempromosinya lewat Instagram, kemudian lewat WhatsApp. Ada beberapa orang-orang yang save nomor admin, nanti di-share di Snap Instagram atau di Snap WA. Nanti kalau dia tertarik, di situ kan ditulis main hari Sabtu di mana, jam berapa, biayanya berapa. Kalau mau ikut tinggal DM atau WA. Nanti tinggal tanyain ketersediaan listnya masih berapa orang. Nah, kalau misalnya ada masih banyak ya boleh, mau ajak 3 orang, 2 orang juga boleh. Itu. Berarti ada grup WA juga? Ada grup WA juga, tapi grup WA-nya sifatnya hanya untuk berbagi informasi aja. Maksudnya untuk list, berbagi link seperti itu. Tapi tidak melulu yang di grup WA tidak boleh ikut. Jadi walaupun misalnya tidak di grup WA, tapi dari Instagram atau dari ketemu langsung mau ikut ya boleh, tidak membatasin. Berarti mungkin ada juga yang rutin, ada juga yang mungkin sekali ikut nggak lagi ikut, Benar. atau yang belum pernah ikut jadi ikut. Benar. Jadi setiap event ya, yang tadi ada yang langganan main, ada juga yang kebenaran dia orang Jakarta lagi kerja di Palembang di hari itu pengen main bola. Ada juga yang mungkin dia pelajar, sorenya nggak ada kegiatan, ikut kita main bola. Ada juga yang seperti jadi random sih yang ikut main, bisa beda-beda orangnya. Oke. Kalau tempat yang menawarkan tempat bermain mungkin banyak ya. Ada beberapa tim katakanlah. Tapi seperti apa sih PCL mengelola SDM atau SDM ya para pemain ini sehingga tertarik untuk bergabung ya? Misalnya fasilitas yang disediakan seperti apa? Apakah jersey-nya disiapkan atau air minumnya disiapkan? Yeah. Itu gimana? Ya kalau dari kita kan tertera di flyer itu HTM yang dibayar udah ada fasilitasnya, jersey inventaris. Jadi mereka tinggal datang bawa perlengkapan kaos kaki, sepatu, baju sama celana udah dipinjamin. Nanti sudah selesai pulang main dikembali lagi. Terus ada air minum, fotografer. Jadi setiap pemain dapat foto. Untuk di lapang-lapang tertentu juga ada videografer. Jadi mereka nggak sekedar main bola tapi bisa eksis ria juga. Karena kan di zaman sekarang mungkin 75% eksis, 25% olahraganya kan. Iya. Mungkin gitu. Itu dikerjakan sendiri atau ada tim? Kalau di PCL Soccer kebenaran saya sendiri, tapi kalau misalnya di PCL yang secara umum kita ada beberapa kru. Tapi kalau di PCL Soccer Traveler ini kebenaran saya sendiri. Udah sangat terorganisir ya, ada struktur gitu. Iya, benar. Oke, kalau funball gimana? dari segi mana nih Bang? Ya, misalnya untuk mengumpulkan pemain itu apakah sama seperti PCL misalnya share info, misalnya ayo siapa yang mau main gabung sini, kita ada jadwal di mana gitu. Hampir sama sih Bang, hampir sama 11-12, jadi promosinya lewat dari Instagram, dari teman-teman juga di Japri, mau ajak main nih, misal main di stadion, tanggal 3 main di stadion. Jadi
kawan-kawan yang udah kenal itu dikasih kabar dulu. Jadi baru open list. Tapi tetap kok gitu terbuka untuk umum, tidak memandang siapapun itu, baik itu mempunyai jabatan, yang tak mempunyai jabatan. Karena di sini satu tujuan, menyalurkan satu hobi. Hobi, di ya. situ, ya benar. Ada juga grup WA di sini, sama kayak Koheri, grupnya juga dikunci hanya untuk share link, jadwal info mabol itu aja lah. Karena kalau grupnya tidak dikunci, takutnya banyak mengirim stiker yang tidak diharapkan, ya. yang tidak diharapkan, pembahasan yang di luar Nurul, banyak lah yang tidak jelas. Maka dari itu grup itu dikunci. Ya, artinya PCL dan Funball itu memang terbuka ya, terbuka grup tim yang terbuka untuk semua kalangan. Benar. Siapa saja bisa gabung di situ. Atau jangan-jangan yang pernah main di PCL juga main di Funball, atau sebaliknya Funball main di PCL. Benar gitu. Benar. Oke. Lalu kita pengen tahu, kan main bola harus ada tempat dong, Benar. main di lapangan gitu ya. Saya lihat, saya perhatikan juga di Kota Palembang, di Sumsel juga secara umum di Palembang kan nggak ada lapangan gratis. Iya toh? Benar, tidak ada yang gratis. Ya, PCL gimana cara mengelola biaya untuk bermain? Biasanya ya tadi Bang, kita mengkalkulasiin rincian biayanya. Kalau misalnya kita main sparring dengan tim A, berarti kita nanti koordinasi dengan ketua atau manajernya, ini biayanya sekian ditambah biaya fotografer, wasit. Nah, nanti kita tinggal dibagi 2 aja. Nanti kita ke bawah, tinggal kita bagi dengan jumlah orang. Biasanya kita juga membatasi yang boleh ikut, dalam arti biar semuanya nyaman, semuanya puas, jadi nggak berlebihan. Jadi kalau satu tim kan 11 orang, satu kiper, 10 pemain. Jadi kita biasanya membatasi hanya 2 tim yang ikut list, jadi 22 orang. 22 orang. Jadi satu tim itu, satu orang tuh nggak diganti-ganti mainnya, kecuali dia cedera atau dia nggak sanggup. Ya, tujuannya apa? Yang pernah saya lihat di lapangan sebelum-sebelum ini kan ada yang dia udah bayar harga yang sama, misalnya 30.000. Ada yang bayar 30.000 juga, tapi si A ini mainnya hanya 5 menit. Mungkin diganti orang, diganti pelatihnya, atau dia datang telat atau segala macam. Jadi bayar sama tapi menit bermain berbeda. Nah, makanya kita menghindar seperti itu. Jadi dari awal kita batasin yang ikut cuman jumlahnya sekitar 22 orang. Ya. Nggak boleh nambah lagi. Artinya ya ada sisi keadilan lah ya. Ya. Mau bisa mau nggak, yang jelas dia yang memutuskan. Kalau dia memang nggak sanggup lagi, keluar. Ya, gitu keluar. ya. Itu Kita berarti ganti yang lain. dari dianya kan. Nah, kalau untuk soal itunya. Minum dulu kok. Iya, siap Bang. Nah, kalau itu tadi soal ini. Misal katakanlah kalau selama ini pemain-pemain kita yang ada di Palembang juga di Sumsel umumnya kan udah ngerti lah ya, udah paham, udah maklum kalau mau main bola itu berapa sih biaya yang harus dikeluarkan. Tapi ini mungkin saja ada yang baru mau mulai main, baru mau mulai gabung gitu kan. Atau seperti kita dulu yang baru mencari-cari, aku kira-kira bisa ikut tim mana sih gitu ya. Nah, untuk gambaran aja kok, sekitar berapa? Kalau di Stadion Gelora Sriwijaya tuh kira-kira ringnya berapa? Kalau di Bumi Sriwijaya berapa? Dan lapangan-lapangan yang sering dipakai kira-kira berapa? Oke, jadi biasanya kalau dari pengalaman saya, kalau dari lapangan ini ada 3 grade-nya. Ada yang lapangan biasa, semi premium, ada yang premium. Kalau lapangan biasa contohnya kayak Stadion Kamboja, Stadion Wirabakti Pakri, atau misal juga di SMA Safri 1, Lapangan Hatta. Lapangan Hatta. Cuma lapangan Hatta kayaknya jarang karena dia nggak open ya untuk komunitas main. Nah, ambil contoh biasanya kayak di Pakri atau di Safri 1, yaitu harga lapangannya kan di bawah 1 juta. Jadi ya kalau per orangnya itu masih di angka 30-an lah, 30 sampai 40 ribu. Itu udah dapat fasilitas fotografer, minum, sama juga jersey. Kan jersey kan di inventaris butuh biaya laundryan juga kan. Jadi ya kisaran 30, 35 sampai 40. Itu yang lapangan biasa. Kalau lapangan yang semi premium contohnya seperti kayak di Jasdam atau
Bumi Sriwijaya Bumi mungkin Sriwijaya karena mungkin. Termasuk ya, Termasuk, karena sama termasuk. harga ya. Nah, harganya mirip-mirip di Mirip-mirip ya. bawah 5 jutaan, masih di bawah 5 juta. Jadi ya mungkin per orang bisa 100 sampai 100 ya 100 ribuan lah. Nggak sampai 150 tapi 100 sampai 150 lah. Tergantung mekanisme. Ya, karena ada banyak juga fasilitas ya. Iya, benar. Kayak foto, kemudian video, ada video. wasit tergantung mekanismenya Wasit, juga. Misal mainnya cuman berapa tim atau yang trofeo kan. Kalau trofeo kan berarti lebih murah lagi. Tapi ya menit bermainnya lebih terbatas. Kalau trofeo kan ada 3 tim ya. Jadi menit bermainnya lebih berkurang. Iya. Yang satu lapangan premium, contohnya seperti panahan, Atletik, baseball, atau juga Baseball. yang bahkan Gelora Sriwijaya. Nah, kalau untuk yang panahan baseball atletik itu biaya sewa lapangannya kan udah hampir 10 juta. 10 juta, di bawah 10 juta, tapi belum sampai 10 juta. Biasanya itu per orangnya ya sekitar 200 sampai 250 lah. 50 ya. Kalau yang di Gelora, karena harga lapangannya itu udah hampir 20 ya, bahkan udah kalau yang malam bisa 20 juta. 20 juta. Jadi ya per orang ya mungkin sekitar 300 sampai 350-an. Kita kalau dengar angka 20 juta tuh luar biasa untuk 2 jam ya. Benar. Tapi salutnya itu Bang, orang-orang nih kalau yang berurusan dan hobi Tidak pandang tidak uang. pandang uang. Itu herannya ya. Kayak fenomena dulu ada orang yang tahan mengoleksi apa ya, sepeda, batu. Yang hobi-hobi kan orang kadang-kadang Nggak mikir nggak berapa mikir lagi ya. Kadang main lapangan bagus mungkin bagi orang yang nggak hobi bola, kita keceritain, oh kita main di GSJ. CK berapa? 300.000. Wih, mahal nian. Tapi ada juga orang yang kita misalnya nggak hobi musik. Ada orang nonton konser. Nonton Ariana Grande, nonton Super Junior, nonton Blackpink. Berjuta-juta malah. 1.500.000. Nah, itu mahal nian. Beda. Mungkin sensasi feel-nya itu beda. Tapi bagi kita yang pelaku atau suka bola, ya beda. Bisa main di Gelora Sriwijaya. Mungkin impian kita yang bukan pemain bola profesional kan, bisa main di tempat yang Sriwijaya FC main. Rumputnya juga kelas FIFA, dapat locker room foto. Nah, itu kan pasti Komunitas di Palembang sebenarnya termasuk beruntung ya. iya benar, Bang. Fasilitas banyak. Itu berkah atau gimana ya? Itu karena nggak dipakai SFC kan, jatuhnya jadi dibuka kan. Iya. Ketika SFC turun Liga ke Liga 2, jadi jarang dipakai. Mungkin karena itu juga lantas dibuka untuk umum, benar. Dan juga kan kita Palembang beruntung berapa kali dapat anggaran dari pusat kan untuk perbaikan lapangan untuk Piala Dunia kemarin. Jadi kayak panahan, atletik, Bumi Sriwijaya itu kan direnovasi terus, jadi makanya semakin bagus. Jadi kita yang komunitas inilah yang ya bisa dibilang memberi anggaran untuk mereka kan. Perawatan ya. Iya, karena mereka butuh perawatan juga Berarti kan. ini Kalau- termasuk kontribusi dong. Iya. Iya, apalagi Bro Julian ini. Setiap hari pakai kan. Sebulan bisa 4 kali main kan di Secara tidak langsung, Jakarta Bang, Baring ya. kan, setidaknya Iya. bisa membantu lah. Karena kalau mengandalkan kompetisi kan mungkin mereka jarang kan, atau kalau Sriwijaya FC kan mungkin jarang-jarang main kan, jadi mereka butuh maintenance juga pasti. Itu kalau funball sama juga kayak PCL. Maksudnya Persoalan pembiayaan atau 2 kali lipat dari PCL. kalau masalah pembiayaan kurang lebih sama, Kak. Sama ya. Karena setiap jadwal itu di-share. Contoh, misal dari lapangan, fotografer, video kita kasih harga lah. Semuanya tetap dibagi 2. Kalau mainnya friendly game, tapi kalau trofeo ya dibagi lagi dengan Bagi 3. 3 gitu ya. Jadi pemirsa, ada kebiasaan main bola di Sumatera Selatan atau Palembang ini, kalau nggak sparring 2 tim, man to man kalau orang satu kira-kira ya gitu ya. PS kalau di PS, kata kita yang sering versus ya. Ada juga tropeo. Jadi ada 3 tim main dalam ini. Nah, masing-masing nggak tahu kalau di PCL berapa menit ya per babak? Biasanya kita standar itu 20 menit. 20 Iya, menit ya. karena Kalau kan- funball Kalau di funball 3 game pertama 25, 3 game kedua 20 menit. oh 20 menit. Tapi itu di lapangan premium. premium ya. Tapi kalau lapangan kayak di Jasda mungkin 3 game 20 menit, 3 game 17 menit sampai 18 menit lah. Ya, menyesuaikan aja. Menyesuaikan Atau- waktu kan. Jadi bagi Anda yang mungkin belum tahu atau ada niat ingin bergabung main bola, ada PCL, ada Funball Banyuasin. Kalau lapangan grade 1 tadi ya? Ya. Grade 1 sekitar 30 sampai 40 ribu gitu ya. Oh ya, grade bawah ya. Kemudian ada semi premium, premium. Ya, Tadi disebut Koheri ada Jasdam. Jasdam, kemudian
Bumi Bumi Sriwijaya. Sriwijaya karena 5 juta ke bawah masih Iya, sekarang. masih, Saya nggak iya. tahu pengelolaan ke depan berapa gitu ya. Kalau sekarang masih sekitar 5 juta ke bawah gitu ya. Iya. Nah, masih 100 ribuan. sekitar 100 sampai 150 ribu. Kemudian ada juga yang Grade 3. premium lah ya, masuk Iya, premium, premium karena ya. harganya sudah di atas 9 juta ya. Iya. Atau di Kurang atas dari 8 10 juta. 8 juta gitu ya. Iya, benar. Ada venue Panahan di Jakabaring, di Jakabaring Sport City, ada juga Baseball. baseball ya, baseball, dan ada Atletik. atletik. Nah, atletiknya ada 2. Ada atletik 1, ada atletik 2. Benar. Atletik 1 yang termasuk premium ya. Iya, benar. Sedangkan atletik 2 mungkin masuk kategori Biasa. yang biasa. grade 1 tadi ya. Yang semi lah ya. Semi Semi, ya. heeh. Nah, yang bagi yang ingin bermain di yang premium ini kisaran per game ya lah, per game ya, per orang atau per game per orang ya. itu siapkanlah sekitar 200 ya. 200 ribuan 200 lah. sampai 250 Iya, ya. range-nya. Nah, kalau Anda ingin bermain di stadion utama Gelora Sriwijaya, rata-rata di atas 300 sampai 350 ribu. Nah, itu. Jadi mainnya, kalau harga sewa lapangan itu biasanya 2 jam ya. Iya, 2 jam. Ya meskipun ada kebijakan pengelola lapangan, misalkan bisa setengah jam lagi, bisa. 1 Ya jam. tergantung. Biasanya Maksimal kalau 3 jam lah. Ya, kalau udah langganan kayak PCL dan Funball nih, cincai lah. Cincai lah. Bisa diatur lah ya. Bisa diatur Ya. masalah waktu ya, Pak. Tapi tetap pasti paling ada inilah komunikasi dengan yang penjaga lapangannya. Iya. Paling ya, Bang kita mau nambah dikit lah. Ya, pengelola lapangan juga patutlah bersyukur dengan komunitas-komunitas ini. Berterima kasih ya, karena memang sejauh ini yang kita lihat bahwa memang komunitas inilah yang memanfaatkan fasilitas lapangan ini. Tentu saja dengan CK-CK gitu ya, urunan. Bayangkan kalau 2 jam Stadion Gelora Sriwijaya aja di atas 15 juta 15 juta. per 2 jam ya. Iya. Ya, kita tidak sebut bahwa itu mahal atau murah karena ini relatif ya, Benar. Iya. hobi karena juga butuh listrik segala macam. Tapi itulah kira-kira gambaran. Mungkin Anda yang nonton podcast ini juga yang di luar dari Lampung, dari mana-mana kan banyak juga yang mau main ke Palembang ya. Bener. Karena kita termasuk beruntung di Palembang ini punya stadion Stadion. atau lapangan kualitas FIFA. luar biasa. Saya mau tanya dengan Ko Heri, ini udah keliling ya, keliling Sumsel, udah kemana tadi Prabu Muli, Muara Enim, Iya. kemudian pernah ke Batam kalau tidak salah Iya, ya, pernah ke Batam. pernah juga ke Bandung, Bandung, ke Jakarta. Malang, apa kemana? Ke Jawa, Jogja. Jogja. Seperti apa sih kalau Anda melihat fasilitas lapangan kita dibanding yang pernah didatangi? Kalau dari Gelora Sriwijaya jelas karena itu kan udah sering mengadakan event. Jadi dari segi tribun ininya udah luar biasa. Rumputnya juga oke. Nah, itu megahnya Gelora itu kan wah ibarat kita main di Jakarta di Bung Karno lah ya. Di Palembang kan Jakabaring. Wah, jadi orang-orang Lampung itu apalagi yang tetangga-tetangga orang Jambi kan pengen banget tuh pasti main di Gelora Sriwijaya. Apalagi kita yang di Palembang kan, ya pasti pengen. Jadi ya perbandingannya ya saya lihat di Jakarta, di Bandung ya sama. Orang-orang di sana juga komunitas sana juga ketika di daerahnya ada lapangan yang grade premium, komunitas fun football juga berlomba-lomba untuk ingin coba main. Contoh kayak di Bandung main di Jalak Harupat. Di Surabaya main di Gelora Bung Tomo, di Jakarta main di JIS mungkin. Bahkan pernah ada komunitas yang main di JIS, Jakarta International Stadium. Itu pun yang saya tahu infonya per orang, satu orang itu HTM-nya bisa 1 juta sampai 1.500.000. Sekali main Satu ya? kali main, satu orang. Satu orang ya? Main di dalam JIS itu. JIS ya? Karena emang biaya JIS itu saya dengar waktu itu hampir 40 sampai 50 pernah saya dengar. Bahkan pernah juga ada tawaran waktu itu main di Gelora Bung Tomo di Surabaya, itu juga hampir sama, satu orangnya kisaran hampir 800 sampai 1 juta satu orang. Per orang ya? Per orang. Karena waktu itu dia pengelolanya nggak boleh melibatkan banyak orang. Jadi yang boleh masuk stadion itu hanya 40 orang misalnya. Jadi beda dengan kita misalnya di Jakabaring kan bebas. Mau trofeo 66 orang boleh. Nah, kalau di beberapa tempat ada yang terbatas. Jadi ya semakin besar mungkin biayanya. Kita di sini 300, mungkin di situ bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat karena kan orangnya sedikit yang boleh masuk. Apalagi kayak di GBK kan Masih private ya? masih private, ya mungkin takut terlalu ramai atau kehilangan barang atau kerusakan fasilitas, mungkin pengelolanya seperti itu. Ada rencana tour dalam waktu dekat?
Kalau di tahun ini kemungkinan ada, cuman biasanya di akhir-akhir tahun sih, karena kan kita awal tahun sampai per tahun ini masih sibuk biasanya. Ada kerjaan project ini, jadi biasanya di Desember. Kayak Desember tahun lalu itu kalau PCL Soccer itu ke Bandung. Ke Bandung ya? Main di Jalak Harupat, sama di Depok kemarin, di lapangan pengasingan Liverpool Depok. Nah, 2 tahun lalu itu main di Jogja. Sama di Jogja sama di lapangan Lestarindo. Itu kalau ke Bandung berapa budget per orang biasanya? Kalau Biasanya kita sih karena kita naik high ace ya, sewa high ace paling biasanya per orang itu 1.500.000 sampai 2 juta. Kita juga nggak yang membebani orang kan, jadi cari-cari yang nggak terlalu jauh dan juga nggak terlalu menguras itu kantong. udah termasuk transport, All in. penginapan, Iya, makan, main bola, ada fotonya juga. fotonya, biaya tol, biaya hotel, biaya makan, biaya lapangan dan semuanya. Ya. Biasanya Bagi kita Anda yang baru nih, yang baru. Kalau udah main sepak bola udah tahu lah pasti ya. Jadi bermain sepak bola ikut komunitas ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kita nggak cuma bayar lapangan. Jadi kalaupun lapangan harganya 5 juta, itu nanti pengeluarannya bisa jadi 6 7 juta. juta atau Iya, berapa. juta. Karena yang akan dipersiapkan adalah wasit, wasit. fotografer. Ini nggak boleh tinggal ini fotografer. Iya, harus. Ada juga belakangan ini kalau nggak pakai videografer nggak Nggak abdol. nggak asik. afdol. Jadi kalau udah main di lapangan premium, Harus maka ada. 2 ini harus ada. Harus ada. Videografer 1 minimal. Kalau FG, fotografer terkadang umumnya pakai 2. Iya. Nah, jadi sehingga kalau ada yang berpikir kok mahal banget gitu ya. Kan lapangan cuma 5 juta. Ya karena yang dikeluarkan bukan cuma untuk lapangan, Iya. tapi juga fasilitas-fasilitas lain. Dan kadang-kadang komunitas di kita ini, saya yakin Koheri dan juga Bang Julian sama pandangannya. Terkadang tuh main bolanya tuh nggak menjadi begitu penting gitu. Yang penting itu ada fotonya gitu. Ada video. Foto-foto gitu ya. Ya walaupun nendang bola mungkin kena atau nggak kena gitu, tapi kan yang kelihatan di foto bagus gitu. Nah, itulah yang diharapkan oleh komunitas. Nah, Bang Julian ada rencana keluar Kalau untuk sekarang itu pengen sih. atau mengundang orang dari luar ke sini? Kan termasuk membantu pemerintah juga kan, mendatangkan turis, mendatangkan wisatawan ke Kota Palembang. Biar untuk bisa main di Gelora Sriwijaya. Sriwijaya. Kalau awal-awalnya itu pengen keluar dari Sumatera Selatan kayak Jakarta, tapi setelah diminati dan dipikirkan lagi, ternyata budgetnya itu kalau tur keluar kota itu lumayan juga. Awal, misal kalau tur keluar kota, pasti kita mau DV lapangan, DV mobil dan lain sebagainya. Tapi berhubung Fanball Banyuasin ini belum mempunyai base lah ya untuk keluar kota, masih belum sanggup lah. Jadi cukup di Sumatera Selatan. Sementara aja. di keliling di sini dulu ya. Cukup di Sumatera Selatan aja dulu. Oke. Tentu mengurus orang banyak ini tidak mudah, Koheri, Bang Julian. Saya yakin mengurus orang banyak itu tidak mudah. Apalagi ini sifatnya list, terkadang nggak kenal ya, yang ikut juga nggak kenal. Bisa ada saatnya dia bilang mau ikut, tapi ternyata nggak jadi. Saya mau tahu nih, dalam beberapa tahun mengurus tim yang tentu saja orangnya beda-beda kan. Kalau klub udah jelas orangnya ya itu aja. Benar. Tapi ini terkadang si A, si B, si C nggak tahu dari mana itu datangnya ikut bergabung. Apa sih suka dukanya? Suka dulu deh. Silakan, Oke, kalau Koheri. sukanya ya jadi banyak teman. Jadi kayak contoh kayak punya kontak WhatsApp itu yang khusus grup bola, yang orang bola itu udah hampir 2.000 orang kan? 2.000 Iya, orang. 2.000 orang. Luar biasa. Udah banyak lah. Jadi ada yang dari Palembang, ada yang dari dari luar kota kayak Muara Enim dan sebagainya. Dari yang pelajar, profesional hingga yang mungkin dan lain-lain lah. Jadi sukanya jadi bisa banyak ketemu orang. Kadang cerita ini, ya dukanya ya kadang-kadang ya apes juga. Kadang ada hari apes kan nggak tahu kapan. Ya kadang, apalagi kalau misalnya mainnya pagi. Nah, main pagi ini biasanya agak rawan. Main pagi, kita udah main jam 7, 7.30 at least,
nggak datang, nggak dihubungi, nggak bisa. Mungkin dia ketiduran kan, jadi nanti baru balas jam 10. Oh maaf kok, nggak jadi main, ketiduran. Ya udah, kita mau marahin kadang-kadang nggak enak juga. Walaupun memang udah diwanti-wanti, kalau nggak jadi main itu kabarin. Setidaknya kan H-1 kabarin. Tujuannya bukan sebenarnya kita perhitungan dengan orang itu, tapi kan dengan dia membatalin atau nggak datang kan mengurangin niat orang mau main. Karena kan mungkin ada orang yang mau ikut. Dia nomor 24 misalnya. Sedangkan list kita sampai nomor 22. Nah, dia nanya, kok masih bisa ikut main nggak? Maaf, nggak bisa. Sudah penuh. Nah, ada jatah lah udah ya. ada jatahnya kan. Nah, coba kalau tadi orang itu bilang, kok nggak jadi main? Bisa gantiin. Nah, nomor 24 ini kan jadi pengen ikut main. Dia nunggu-nunggu kan. Nah, kan sayang. Menghalangi niat orang mau main kan. Jadi sebenarnya lebih ke itu sih. Tapi di awal-awal sering sih ngalami. Ada bahkan kalau PCL Soccer pertama kali get itu aku ingat banget 15 November itu di list 44 orang. Yang hadir cuma 29. Jadi ada sekitar ya 15 orang yang nggak hadir. Sama di gate kedua itu juga di list 44 orang yang hadir cuma 30. Nah baru mulai sekitar 1 bulan udah itu baru ngerti orang-orang oh kalau sudah list komitmen wajib hadir. Ya setidaknya kalau nggak hadir pun kabarinnya jangan mepet. Misalnya main jam 4, kabarin jam setengah 4. Itu kan udah mepet, mau cari pengganti atau mau cari yang mau main kan. Kita kebijakannya, kalau saya kebijakannya, H-1 jam itu tetap kena denda. Oh ada ini ya? Tetap bayar sejumlah yang tadi, misalnya 30.000 ya tetap bayar. Kecuali memang musibah, misalnya dia sudah perjalanan tapi kecelakaan atau misalnya muter balik karena ada keluarga yang sakit, ya kita bisa toleransi. Kalau emang alasannya reasonable, kita pasti terima. Tapi kalau mengada-ngada atau yang tidak ada tanggung jawab kan, ya mungkin untuk ini kita diamin dulu. Tapi kalau yang kedua kali ya kita nggak usah ajak lagi lah. Ya kesel lah kita kan sebagai udah capek-capek kita iniin. Ya mereka menganggap sepele. Ya bukan harga, sekali lagi bukan masalah uangnya, tapi kan etikanya juga ya, dan juga menghalangi orang yang mau main selanjutnya itu kan. Ya, jadi itu termasuk etika berteman lah ya. Iya, kan jadi dia menganggap remeh lah. Tapi puji Tuhan karena udah terbiasa mungkin ya. Pernah juga di awal-awal aku viralin sering. Kalau orang biasanya itu yang maaf kata itu yang bocil ya. Yang misalnya umur 17, 15 sampai 18 lah ya, yang masih sekolah atau yang baru tamat sekolah. Jadi kan mereka belum ngerti kultur seperti ini. Beda dengan orang yang profesional, karyawan, mereka kan pasti kalau izin itu kan pasti dia kabarin. Kalau anak-anak biasanya nggak kabarin. Jadi pernah saat awal-awal diviralin di sosmed, tapi nggak disebut namanya, ditutup fotonya, biar dia merasa lah. Ya. Oh maaf kok, langsung dia TF. Maksudnya nanti saya gantilah. Ya, aku bilang bukan cek itu. Yang penting kamu kabarin, kan kasihan. Kalau bahasa Palembang ada caro. Ada caro. Dan juga kan kadang-kadang kalau dia nggak kabarin kan tim ini jadi kurang orang. Nggak bisa main jadi nunggu dulu. Ternyata dia nggak datang. Ya mau nggak mau akhirnya diganti orang lain. Sedangkan itu pas ya, kalau 11 ya 11. 11. Jadi ya. ada satu orang yang telat, jadi orang ini harusnya main game pertama, jadi game ketiga nanti main. Karena satu orang yang telat, misal nggak konfirmasi lagi kalau datang telat. Tuh, komunitas bola. Jadi yang biasa telat jangan biasa telat. Harus datang on time. Jadi apa ya, selain kebersamaan tuh ya saling pikirkan lah kira-kira begitu ya kalau bahasa kita ya. Jadi sehingga kayak tadi tuh nggak sampai harusnya main pertama jadi harus nunggu dulu karena ada banyak teman yang nggak datang tadi yang ketiduran gitu ya. Benar. Ya mungkin tadi sepintas saya dengar Ko Heri memberlakukan mungkin lunas di awal ya, lunas di awal. Misalnya saya mau ikut bermain transfer dulu atau nanti setelah di lapangan bayarnya. Mungkin kalau yang untuk lapangan tertentu ada kebijakan harus lunas atau DP. Karena kita kan ya mengamankan lah. Misalnya contoh kalau kayak main lapangan premium apalagi yang 300 ribuan. Dia nggak datang, lumayan kan kalau nombok ya ibaratnya. Tapi kalau kayak lapangan yang biasa yang kayak cuma 35 ribu ya nggak usah. Bayarnya nanti setelah main. Tapi kalau yang lapangan tertentu ya harus DP, bahkan lunas ya, biar memastikan orang itu benar-benar komit. Itu aja sih. Berarti sebelum kick off udah nggak ada urusan dengan HTM. Ya, HTM jadi tinggal datang, tinggal main. Itu juga biar juga kalau ada orang tanya masih bisa ikut main nggak? Oh maaf kak, udah penuh. Yang lain yang list sudah bayar semua. Jadi nggak bisa juga kita mau kasih orang kan jadi gitu. Ada pengalaman nombok?
Oh, sering dan beberapa kali udah awal-awal sering nombok, apalagi kalau traveling nih. Kalau traveling ke luar kota itu biasanya nombok terus. Cuma makanya ya nggak apa-apa lah, kita setahun sekali biasanya aku akhir tahun ajak grup untuk liburan kan. Karena apalagi pengalaman traveling, contoh kayak 2 tahun lalu itu ke Jogja. Di jalan kendala mobil yang ditumpangi itu mogok. Jadi di jalan lintas segala macam itu mogok, akhirnya sampai ke Jogjanya jadinya harusnya jam 4 sore, jadi akhirnya sampai Jogjanya jam 12 malam. Besok pagi jam 8 harus sudah main. Jadi akhirnya kita waktu itu rugi waktu, rugi biaya. Dan itu kemarin kalau nggak salah benerin kerusakan mobil itu hampir 5 juta. Nah itu, karena itu bukan biaya yang sudah dirinciin di HTM, mau nggak mau ya pengurus saya yang jadi harus yang Tanggung jawab kan, nombokin untuk benerin biaya mobil tadi kan. Dan Berarti pakai duit pribadi dong? duit pribadi akhirnya. Tapi sering juga lah, kadang-kadang minus, kadang-kadang ada beberapa kali misalnya ada yang nggak datang, jadi kan harus kita udah hitung orangnya sekitar 22, kalau datang semua kan berarti aman. Tapi misalnya ada yang cuma datang 20 kan berarti ya kurang-kurang berarti. Jadi ya seperti itu, sering lah. Tapi ya nggak, ya karena kita hobi juga kan, ya udah nggak masalah lah. Karena Nggak sampai jadi langsung lapor-lapor polisi nggak ya? nggak lah. Enggak ya? Kan belum sampai yang rugi miliaran nggak masalah lah. Kalau yang masih di bawah-bawah Masih bisa dimaklumi. masih dibantu lah. Iya. Bung Julian nih, ada pengalaman? Banyak sih suka dan Atau duka. gimana sih caranya biar nggak tekor gitu kan, nggak sampai nombok gitu. Kalau di Funball Banyuasin gimana berlakunya? Kalau di Funball Banyuasin itu, kalau di lapangan premium tetap transfer duluan. Tapi kalau di lapangan kayak mini soccer, lapangan biasa, tetap main dulu baru bayar. Yang HTM-nya ya 30 sampai 35 40 sampai ribu 40. tadi ya. Oh berarti hampir sama lah ya Iya. untuk mengamankan diri ya. Dan Kalau masalah sukanya ketemu orang baru. ya. Nambah relasi baru, baik itu dari pengusaha, pejabat, mantan pejabat, dan anak sekolahan, bermacam-macam watak. Yang dari awalnya tidak kenal, jadi kenal gitu. Ngomong-ngomong berdua ini udah lama kenal. Kurang lebih tahun 2020 ya kok. 2020. Kemudian Julia ini kenalnya pernah ikut PCL juga. Iya, kenal. Jadi kenal. Berarti dari sini juga kan? Dari bola juga? Dari maksudnya? bola. Iya, kenal. kenalnya dari bola, Pak. Pernah main di Sekayu ya waktu Iya, itu ya pernah. barengnya. Ya, sebagai pecinta sepak bola, meskipun bukan pemain profesional, sudah ada upaya untuk memfasilitasi teman-teman yang hobi main sepak bola. Tapi tentu waktu terus berjalan. Kemudian hobi ini juga sepertinya kan selalu berkembang. Adakah harapan atau sesuatu yang menjadi keinginan dari kita semua ini akan jadi apa sih? Misalnya katakanlah, kalau salah satu contoh misalnya, kapanlah Kamboja itu diperbaiki, misalnya, kapanlah harga lapangan ini bisa mudah diakses, atau ada semacam harapan-harapan itu untuk perkembangan komunitas sepak bola. Oke, iya pasti kita sebagai user apalagi ya, kita pengen di Palembang ini fasilitasnya dipermudah untuk dari segi harga, terus juga fasilitas yang seperti tadi, ada beberapa lapangan yang diperbaiki mungkin dari Pemkor ataupun Pemprov. Jadi kita juga punya banyak alternatif lapangan kan. Jadi apalagi kan komunitas semakin hari itu semakin banyak. Udah kayak MLM lah. Satu bulan bisa ada 1 sampai 2 tim baru yang bermunculan. Sekarang pun kalau di data di grup-grup WA yang kumpulan admin ya, itu bisa ada hampir 100 klub. 100 klub di Palembang ini, Palembang dan sekitarnya. Padahal kalau kita tarik di 5 tahun ke belakang mungkin cuma 20-30 klub ya. Sekarang udah hampir 100 sampai 130 lah mungkin bahkan. Karena dengan menjamurnya sekarang kan lapangan mini soccer juga yang membantu pertumbuhan growth dari tim-tim baru ini. Mungkin kalau sepak bola cukup sulit mengumpulkan 11 orang. Apalagi lapangan-lapangan tertentu yang harganya lumayan. Tapi kalau mini soccer kan 7 orang, 8 orang, 10 orang udah bisa main. Jadi semakin banyak mini soccer. Sekarang aja di Palembang itu mini soccer udah hampir 10 sampai 12 tempat. Ada yang di Ulu, Ilir, KM, segala macam itu. Jadi semakin banyak tim juga. Jadi semakin variasi. Dan juga sisi positifnya, kita juga yang sebagai komunitas kan jadi punya
kesempatan untuk saling bersilaturahmi. Kalau kita mau mengandalkan kita main sendiri kan kadang-kadang kurang orang. Jadi kita bisa friendly game dengan tim ini. Jadi ya bisa menambah pergaulan lah dengan adanya banyak komunitas. Ya, terkadang juga dari luar tuh mungkin kepengen juga main di sini gitu kan. Tapi ketika tanya harga berapa sewa lapangan? Oh, sekian. Wah, nanti aja dulu. Ya, salah Nanti satunya aja. kalau bisa dibandingkan Bang ya, di komplek GSJ itu dengan komplek GBK, harganya itu nggak ngotak sih. Kayak contoh kayak lapangan panahan, lapangan latih ya, dengan dibanding lapangan latih di Senayan, itu ABC. harga ABC itu setara harga Jasdam. Nah, sedangkan panahan 2 kali Jasdam. Iya. Bisa dibayangkan kan, berarti ketika orang luar datang, wah mahal bener di Palembang. Di Palembang, Tapi ketika ya kalau mau di GSJ, ya mau nggak mau mereka. Tapi kalau GSJ pun ya bisa bilang mahal juga sih, Bang. Di atas 15 juta ya. Iya, kan udah seperti itu. Jika dibandingkan dengan yang kayak stadion di Jawa, yang stadion Liga 2 juga, ya lebih mahal sih. Tapi memang mungkin GSJ kan FIFA ya, udah pernah nyelenggarain beberapa event internasional. Mungkin itu nilai plusnya sih. Tapi ya kayak lapangan latih itu sebenarnya mungkin bisa harusnya dipres lagi ya. Ya, berapa kira-kira? Ya harusnya bisa seperti harga Jasdam itu udah oke harusnya kan. Ya, 4-5 juta lah ya. Iya, karena kalau 4-5 juta kan contoh aja dengan adanya Stadion Bumi sekarang kan ya orang lebih milih Bumi Sriwijaya. Tengah kota, fasilitas bagus, rumput baru, harganya nggak mahal-mahal banget. Jadi kayak Jasdam pun sama Panahan pun sekarang udah agak sepi. Jadi bisa kita turunkan bukan grade lapangannya ya, tapi turunkan peluangnya ya, yang tadinya tidak kita masuk kategori Bumi Sriwijaya dan Jasdam ya kalau bisa atletik, panahan dan baseball jadi masuk situ ya. Iya, harusnya. Di ring 5 juta, 5 juta, 4 juta, 5 juta. Apalagi kan iya benar. Mudah-mudahan pengelola JSC nonton podcast ini. Iya. Pak Gary, Pak Gary. Iya. Direktur Pemasaran JSC, mungkin bisa mempertimbangkan harapan dari Ko Heri. Iya. Bang Julian nih. Ya, berharap ke depan pihak dari Gelora Sriwijaya itu bisa menurunkan harga lah. Turunkan harga. Tapi walaupun tidak sebanyak itu Pak ya. Tapi aku juga berharap Pak ke depan dengan adanya wadah komunitas fan football ini jangan merendah suatu komunitas. Karena di suatu komunitas ini kan berbeda-beda orang. Berbeda-beda watak, beda dengan yang namanya tim. Kalau tim kan itulah sudah terstruktur. Kalau di komunitas ini kan ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang dokter, Ada wartawan juga. ada yang wartawan yang join, Ada yang pengelola bimbel. ada yang pengelola dari bimbel, ada juga usaha ojek panggilan. Ya. Berharapnya ke depan semakin Saling mengerti maksudnya ya. bukan Pak, maksudnya dalam ke depan artiannya kita saling mendukung, saling mengerti benar Pak, saling mendukung, saling mengerti. Oh ini sih wadah fan football mewadai, bisa main di stadion yang awalnya tidak bisa bermain full, awalnya ikut komunitas ini mainnya full, gitu. Awalnya tidak kenal sama orang, jadi kenal lagi gitu. Yang awalnya udah vakum berapa tahun main bola, oh bisa lewat komunitas. Iya. Terus satu lagi Pak, berharapnya ke depan. Ke depan. Siapa tahu didengar pimpinan sekarang. Mudah-mudahan didengar nih. Semoga di Banyuasin ada stadion. Iya. Berharapnya seperti itu Pak. Masa sih stadion di Banyuasin belum ada stadion? Belum ada Pak. Kalau di stadion itu lapangan perkampungan. Di situ ada baru. Pak Askolani sudah terpilih yang kedua. Berharap Ini mewakili komunitas sepak bola Banyuasin. Berharap ke depan ada stadion sepak bola ya di Kabupaten Banyuasin. Iya. Mudah-mudahan, siapa tahu dari harapan kecil dari podcast Tribun Sumsedan Sri Pungu TV didengar oleh Pak Askolani. Gas besok langsung dibangun. bikin stadion ya Pak. Telepon Benar. gubernur tolong bantu. Benar, siap. Siapa tahu ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Pak. Oke, panjang lebar kita ngobrol tentang sepak bola, tapi ada banyak sekali yang belum kita gali, kita ceritakan ya. Memang ya itulah, berbicara dengan komunitas sepak bola itu memang bawaannya fun, karena memang terbentuknya komunitas itu juga tujuannya untuk fun, bukan untuk
Kalau profesional sudah lain ranahnya ya. Iya. Ada yang dikejar, ada yang mau juara, ada yang harus skillnya bagus, terukur. Nah, di Palembang juga ada banyak tim-tim yang sudah ke arah pro. Benar. Nah, kebetulan Koheri juga pengurus PSSI Kota Palembang ya. Iya, benar. Jadi juga menaungi tim-tim yang mungkin bisa ke Liga 4, untuk kemudian Liga 3, Liga 2 gitu ya. Nah, tapi ini yang dalam konteks kali ini kita bicara tentang komunitas, eksistensi komunitas sepak bola di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Tadi sudah dijelaskan Koheri bahwa PCL aja udah dari tahun 2021. Nah, Funball tadi tahun 2020, Pak. 2020 dari futsalnya ya. Iya, dari Kemudian berubah menjadi Funball. Nah, itu menunjukkan bahwa antusias masyarakat Kota Palembang atau Sumsel termasuk di Banyuasin main sepak bola itu luar biasa. Sehingga tadi disebut Koheri ada 100 lebih ya. 100 lebih tim klub, tim atau tim amatir boleh kita sebut klub amatir ya. Yang warawiri main bola memanfaatkan fasilitas yang ada di Sumatera Selatan. Nah, pemirsa, tadi sudah dijelaskan bagi Anda yang mau bergabung main sepak bola, kebetulan belum ada tim, tidak ada tim mau main, tapi ada keinginan untuk main bola, skill tidak terlalu bagus, no problem. Ada PCL, ada Funball Banyuasin, beliau-beliau ini yang akan memfasilitasi bermain bola. Siapkan HTM-nya sesuai dengan beberapa kriteria lapangan, sehingga gas bisa main sama-sama. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Koheri, kemudian juga Bang Julian yang sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan ya. Beliau dari Banyuasin, lumayan jauh dari Pangkalan Balai datang ke studio Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, terutama komunitas pecinta sepak bola. Saya Eko berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saksikan terus Tribun Sumsel dan Sri Puku TV.